Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, hamparan hijau yang terbentang luas ini adalah areal berbagai jenis tanaman sayuran. Salah satunya adalah tanaman cabai. Terselip warna merah segar di antara rimbunan daun yang hijau. Sungguh indah karunia Tuhan terhadap negeri ini ya sahabat Gali. Cabai atau dalam bahasa ilmiahnya Capsicum sp merupakan jenis tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki nilai ekonomis penting di Indonesia. Bayangkan saja sahabat Gali, hampir sebagian besar masakan masyarakat di Indonesia selalu menggunakan rasa pedas yang pastinya lebih nikmat jika menggunakan cabai. Si pedas ini dikonsumsi hampir semua kalangan, mulai dari masakan rumah hingga restoran. Tak heran, meskipun cabai di pasaran terus berlimpah, pencarinya pun tetap bertambah. Apalagi pada saat-saat penting seperti hari raya besar, cabai akan menjadi barang yang sangat mahal. Sahabat Gali, seperti layaknya jenis sayuran lain, cabai juga memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai juga dapat digunakan untuk keperluan industri. Di antaranya, industri bumbu masak dan industri makanan kering. Sahabat Gali, cabai yang kita kenal sekarang ternyata konon berasal dari benua Amerika, tepatnya Peru dan menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Meskipun diperkirakan ada 20 spesies cabai di dunia, namun di Indonesia jenis cabai yang sering kita kenal adalah cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, dan paprika. Nah, catatan Gali kali ini akan mengupas tentang bertanam cabai merah. Kita akan simak sesaat lagi. Sahabat Gali, perjalanan saya kali ini sangat menarik. Saat ini, saya sedang di lokasi perkebunan cabai di daerah pegunungan. Dan untuk bertemu dengan narasumber kita kali ini, saya membutuhkan perjuangan yang sangat berat, karena lokasinya yang sangat sulit untuk ditempuh.
tanpa rasa pedas sepertinya jarang ya. Nah, masakan Indonesia terbiasa dengan rasa pedas yang berasal dari cabai. Episode kali ini kita akan membahas tentang bercocok tanam cabai. Jangan kemana-mana ya. Permisi Pak, perkenalkan saya Mercy dari Gali. Bapak sedang apa? Biasalah sedang ngecek-cek tanaman ini. Pak, saya ingin bertanya Pak tentang bercocok tanam cabai. Bisa Bapak tolong jelaskan mulai dari proses awal hingga akhirnya nanti Pak? Jadi untuk cabai merah kita mulai itu dengan persemaian. Ya. Persemaian itu membuat bibit cabai tanaman muda ya. Ternyata setelah berbincang dengan narasumber kita tadi, bertanam cabai cukup mudah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan lahan yang ideal untuk bertanam cabai. Tanaman cabai akan tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 300 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Sahabat Gali, setelah lahan kita tentukan, maka perlu kita siapkan bibit yang baik. Untuk memilih bibit yang baik dapat dilakukan dengan cara merendam bibit cabai dalam air selama beberapa saat. Dan biasanya, bibit yang bagus tidak akan mengambang di atas air. Setelah bibit kita siapkan, proses awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan lahan untuk persemaian. Lahan untuk persemaian harus kita cangkul hingga gembur, kemudian kita bentuk bedengan berukuran lebar 1 meter persegi dengan ketinggian bedengan sekitar 30 cm. Setelah bedeng persemaian terbentuk, maka harus kita taburi pupuk kompos sebagai penyubur tanaman dan kita biarkan selama 2 minggu. Setelah lahan persemaian kita diamkan selama 2 minggu, bibit yang telah kita siapkan disebar secara merata di atas bedengan. Kemudian kita tutup dengan tanah, lalu kita siram. Biasanya, bibit cabai akan tumbuh setelah 4 hingga 6 hari. Sahabat Gali, pada proses persemaian, penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, pada waktu pagi dan sore hari. Sementara, untuk menjaga bibit cabai agar tumbuh dengan baik, maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida pada usia 10 dan 20 hari. Proses persemaian tanaman cabai biasanya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Untuk mempermudah penanaman bibit cabai yang telah berusia 1,5 bulan dengan cara dicabut, lalu ditaruh dalam 1 wadah plastik yang telah berisi tanah atau polybag. Bibit cabai yang telah diletakkan di dalam polybag kita taruh pada tempat yang teduh agar terhindar dari sengatan matahari secara langsung dan perlu dilakukan penyiraman. Wah sahabat Gali, Bapak narasumber kita kali ini sangat bersemangat.
Sampai-sampai saya harus berpindah tempat untuk menunjukkan lokasi polybag pada cabai yang saya tanyakan. Oh, ini dia ya Pak ya, tanaman cabainya Pak. Ya, ini cabai yang siap tanam, yang tadi kalau di persemaian itu udah masuk ke polybag itu ini. Oh, ini dia polybagnya. Bibit dalam polybag. Ini usianya sudah 1,5 bulan. Ini siap ditanam. Ini dengan panjang tadi berapa Pak? Ini bisa 10 atau ini bahkan 20 cm kan. Oh. Gitu. Pokoknya lewat 10 cm lah, 10-15 atau lebih gitu. Oke, kalau gitu bisa kita. Cabai yang telah diletakkan dalam polybag sebaiknya tidak langsung ditanam sebelum tingginya mencapai 10 hingga 15 cm atau banyaknya daun sudah mencapai 10 hingga 15 helai. Sahabat Gali, setelah proses polybag, barulah tanaman cabai kita pindahkan ke lahan bedengan yang sebelumnya sudah kita siapkan. Proses penyiapan lahan penanaman tanaman cabai yaitu dengan cara mencangkul tanah hingga gembur, kemudian bentuk beberapa bedengan dengan lebar 110 hingga 120 cm dan tinggi bedengan sekitar 40 cm serta jarak tiap bedengnya 40 cm. Sebelum proses penanaman, bedengan yang telah siap kita taburi pupuk kompos, kemudian kita siram dan didiamkan selama 2 minggu, agar kandungan humus dalam tanah terurai dan tercampur dengan kompos yang membuat tanaman menjadi lebih subur. Sahabat Gali, proses penanaman tanaman cabai dilakukan dengan cara menutup seluruh lahan bedengan menggunakan bahan sejenis plastik atau yang biasanya disebut mulsa, agar tanaman pengganggu atau gulma tidak dapat tumbuh. Karena jenis plastik ini memantulkan sinar matahari sehingga tidak dapat masuk ke dalam lahan. Cara penanamannya, kita buat lubang pada plastik mulsa, kemudian masukkan bibit cabai yang ada di polybag ke dalam tanah. Jangan lupa melepas plastik polybagnya terlebih dahulu. Untuk satu lubang, kita isi dengan 1 tanaman cabai. Satu lahan bedengan terdiri dari 2 baris dengan jarak tiap tanamannya kurang lebih 60 cm. Sahabat Gali, ternyata proses bercocok tanam cabai sangat menarik ya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, untuk mengingat kembali, kita simak tayangan yang berikut ini. Dari gambar berikut ini, mana yang termasuk jenis cabai merah? Pada lahan bedengan, sebaiknya ditutupi dengan Tahukah sahabat Gali, selain pelengkap rasa masakan, ternyata cabai juga berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit rematik. Caranya yaitu dengan menggunakan 15 cabai rawit,
1 sendok teh kapur sirih, dan jeruk nipis. Lalu haluskan hingga merata. Setelah campuran merata, lalu balurkan pada bagian tubuh yang terkena rematik. Selamat mencoba sahabat Gali. Sahabat Gali, saya yakin pasti sahabat Gali penasaran dengan proses selanjutnya, bukan? Tetap digali karena selain berikut ini kita akan membahas lebih dalam lagi hingga proses panen. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Melihat tanaman cabai ini sungguh menyenangkan ya sahabat Gali. Hamparan hijaunya membuat udara terasa sangat segar. Saya jadi semakin penasaran ingin menggalinya hingga panen. Sahabat Gali, bibit cabai yang telah kita tanam pada lahan bedengan membutuhkan beberapa perawatan, diantaranya dengan dilakukan penyiraman. Penyiraman sebaiknya dilakukan 1 kali dalam sehari pada pagi atau sore hari. Tetapi jika hujan turun, penyiraman tidak usah dilakukan lagi. Pak, selanjutnya bagaimana dengan perawatan selain disemprot menggunakan air? Di dalam cabai itu selain penyiraman yang rutin ya, ada yang disebut pengendalian hama penyakit, itu disemprot dengan insektisida atau dengan pestisida. Insektisida itu hama yang berupa kutu-kutu misalnya, atau tungau, atau ya jenis serangga lah. Penyakit ada yang namanya cendawan, ada bakteri, itu dipakainya dengan fungisida. Nah, di pemeliharaan cabai ini biasanya satu siklus pemeliharaan itu 10 kali. 10 kali penyemprotan lah. Penyemprotan apa, Pak? Ya dua-duanya, insektisida dengan pestisida, untuk mencegah munculnya serangan hama dan penyakit. Gitu. Pada umumnya Selain itu, penyiraman, Pak, perawatan yang harus dilakukan pada cabai adalah pemberian pupuk kandang dan pestisida, agar tanaman cabai terhindar dari berbagai macam hama yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Pemberian pupuk kimia selama masa tanam cabai dilakukan sebanyak 10 kali hingga cabai siap panen. Jenis pupuk kimia yang cocok digunakan untuk tanaman cabai adalah jenis NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium yang bisa mempercepat dan menguatkan tanaman cabai. Sementara, jika kita melakukan penyemprotan menggunakan pestisida, sebaiknya diarahkan pada daunnya saja, karena pada usia cabai yang masih muda akan mengakibatkan kerusakan pada batangnya. Sahabat Gali, hama yang kerap mengganggu tanaman cabai sendiri diantaranya layu karena bakteri, ulat, lalat daun, dan ada satu virus yang sangat berbahaya, yaitu virus strip atau virus keriting. Biasanya, virus ini menyerang seluruh tanaman cabai hingga mati. Wah, sangat berbahaya sekali ya sahabat Gali. Jika tanaman cabai kita terlanjur rusak terkena virus ini,
maka sebaiknya langsung dicabut dan dijauhkan dari tanaman cabai lainnya. Selain melakukan penyiraman dan pencegahan hama, pada cabai usia 1 bulan setelah penanaman, sebaiknya kita ikat menggunakan bambu supaya tanaman cabai dapat tumbuh tegak ke atas, dan saat buah cabai sudah mulai tumbuh, tanaman cabai akan tetap kuat menahannya. Tanaman cabai biasanya akan mulai berbunga dan tumbuh buah pada usia 1,5 bulan dari penanaman. Oh ya sahabat gali, jika cabai kita sudah siap panen, penyemprotan harus dilakukan dengan hati-hati ya. Karena obat yang terdapat pada penyemprotan bisa masuk ke dalam buah, atau sebaiknya jangan melakukan penyemprotan. Coba sahabat gali perhatikan, sepertinya waktu panen sebentar lagi. Ini ya Pak ya, yang sudah siap panen ya Pak ya? Iya, betul. Nah sahabat gali, ini dia tanaman cabai yang sudah siap dipanen. Pak, bisa dijelaskan Pak proses panennya seperti apa? Kalau tekniknya itu ditarik ke atas karena ini seperti ini, contoh cabang ini kan dia ke bawah, ini ditarik lepas. Gitu. Kalau ditarik ke bawah nanti patah dengan batang-batangnya biasanya gitu ya. Gitu. Terus hati-hati jangan sampai cabai yang mudanya juga terbawa gitu, harus dipisahkanlah gitu ya. Nah. Sahabat gali, coba perhatikan buah cabai ini. Sangat segar bukan? Panen pada tanaman cabai biasanya dapat kita lakukan pada saat usia tanaman cabai telah mencapai 70-75 hari. Bahkan beberapa jenis cabai dapat dipanen ketika berumur 2 bulan. Namun secara umum buah cabai dapat dipanen ketika besarnya sudah padat dan warna hijaunya mulai kemerahan. Untuk memanen cabai, hendaknya dilakukan sebelum warna merahnya belum terlalu merata atau hijau kekuningan dengan sedikit warna merah dan tidak terlalu matang. Karena jika kita memanennya pada saat merah semua, dikhawatirkan akan cepat membusuk ketika sampai ke pasaran. Satu pohon cabai dapat dipanen sebanyak 10 hingga 14 kali selama 6 bulan. Bahkan untuk beberapa jenis tertentu, cabai dapat dipanen sebanyak 30 kali. Wow! Nah, sahabat gali tentunya penasaran bukan bagaimana keuntungan bertanam cabai? Kalau untuk cabai ini, kalau bisa dikatakan lebih masih ada lebih. Contohnya aja, ini sekitar kalau kita nanam 1 hektar, kurang lebih 50 juta lah biayanya. Dan minimal keuntungan ya 2 kali lipat. Oh, modal awalnya 50 juta. Jutaan. Sekarang dengan harga cabai 24.000 ya, dengan kalau 1 kilo saja 1 hektar 40.000 tanaman ya 40 kali 24.000 ya 95 juta. Kalau lebih dari itu ya bisa dihitung sendirilah seperti apa. Kalau menyimak penuturan narasumber kita tadi, ternyata bertanam cabai sangat menguntungkan ya sahabat gali. Coba perhatikan grafik berikut ini. Nah sahabat gali, sesuatu yang kita kerjakan dengan serius dan penuh dengan perhitungan pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengingatkan sajian tadi, mari kita simak repetisi berikut ini.
Setelah menyimak sajian tadi, kini saatnya saya memberikan kuis kita hari ini. Berapa kali penyemprotan hama dilakukan hingga cabai siap panen? Panen cabai sebaiknya dilakukan ketika berwarna, Wah, sudah banyak sekali yang saya petik ya Pak cabainya. Ini Pak. Enggak, silakan aja buat oleh-oleh lah. Ya silakan aja. Oh, aduh, terima kasih banyak ya Pak. Dari kebun asli di sini. Betul sekali Pak, langsung dari tanamannya Ya, nih saya betul, petik ya Pak. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa berguna bagi sahabat Gali yang ada di rumah. Permisi Bapak. Bangga. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.